Shalom, saudaraku di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam kehidupan seringkali kenyataan hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita sudah belajar dengan tekun, kita gagal diterima di universitas impian. Ketika kita sudah membangun suatu hubungan dengan sungguh-sungguh dan setia, kita ditinggalkan, dikhianati. Kita semua pernah mengalami keadaan ketika semua tampaknya berjalan begitu salah. Tidak seperti yang kita rencanakan, tidak seperti yang kita harapkan. Sekalipun kita sudah melakukan yang terbaik menurut kemampuan kita. Kita kecewa, lalu kita mulai bertanya, mengapa Tuhan? 3 tahun yang lalu pada tanggal 24 Desember, saya dan suami berencana mengikuti kebaktian malam Natal bersama pasangan suami istri sahabat kami. Hari itu, pagi pukul 11, sang istri bertemu dengan dokter membicarakan hasil CT scan yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Usai bertemu dengan dokter, mereka menelepon saya, memberi kabar kalau ternyata ada tumor di kepala sang istri dan harus segera dilakukan operasi. Saya terdiam mendengar isak tangis di ujung telepon. Dan pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa harus di malam Natal ini? Mengapa harus ada tumor? Mengapa harus di kepala? Mengapa harus teman saya yang mengalami? Dia berada jauh dari anak-anaknya. Kebaktian malam Natal itu kami lalui dengan gundah, dengan rasa pedih dan duka. Tapi kami tetap berkumpul sesudah itu berdoa bersama-sama. 3 hari sesudah Natal operasi dilakukan. Hari kedua setelah operasi saya boleh menjenguk dan sungguh terharu melihat kondisinya yang begitu baik. Ia tampak cukup segar. Dia hanya mengantuk, tapi sudah bisa bercerita walaupun perlahan-lahan. Beberapa hari kemudian dia sudah boleh pulang dan 2 minggu kemudian dia sudah kembali bekerja. Banyak orang heran dengan kepulihannya yang luar biasa cepat karena itu bukan operasi kecil. Ia menjalani operasi di kepala di dekat bagian otak. Sekarang setiap kami mengenang saat itu ia selalu berkata, Tuhan itu baik. Ia memberi saya kesempatan untuk sungguh-sungguh mengerti arti bergantung padanya dan berserah. Saudara, setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeda, yang kerap membawa kita kepada kekecewaan, kesedihan, bahkan keputusasaan. Tanpa kita sadari, dosa sering kali menguasai pikiran kita. Ketika kita menyusun semua rencana, melakukan usaha-usaha, seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Atau kita berdoa, memohon pertolongannya, tapi kita tidak percaya penuh kepadanya. Kita bahkan mengandalkan orang lain, kerabat yang mempunyai jabatan, teman yang cukup berpengaruh, mereka bisa membantu kita melancarkan jalan untuk diterima bekerja di suatu perusahaan. Jadi, ketika hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal menurut saya yang harus kita lakukan. Pertama, merendahkan diri. Kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, tapi kita sadar bahwa kita tidak sempurna dan sangat terbatas. Karena itu, kita memerlukan kasih dan pimpinannya. Dari kitab Yeremia 9, ayat 23-24, bisa kita baca tentang hal ini. Yang kedua, berdoa. Yesus pernah hidup di dunia sebagai manusia, sehingga ia tahu apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam pergumulan-pergumulannya? Ia berdoa kepada Bapanya.
Contoh seorang pendoa lain di dalam Alkitab adalah Nehemia. Doa adalah bagian yang penting dalam kehidupan Nehemia. Dapat kita lihat dalam Nehemia pasal 1 ayat 4, Nehemia pasal 2 ayat 4. Bagaimana Nehemia selalu berdoa sebelum dia memulai sesuatu. Kita juga harus selalu berdoa sebelum kita memulai pekerjaan kita. Berdoa di tengah-tengah pekerjaan kita. Berdoa ketika kita menemui kesulitan, masalah, jalan buntu. Dan berdoa ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Yang ketiga, mempercayai janji Tuhan. Hal ini memang tidak membuat kita lepas dari kegagalan dan kesulitan. Tetapi kita akan mampu menerima kegagalan dan kesulitan kita dengan disertai pengharapan bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik dan sempurna bagi kita. Bahkan kekecewaan dan kesedihan yang Ia izinkan kita alami adalah untuk membentuk kita semua menjadi kuat dan sempurna seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan masih melukis kanvas kehidupan kita dengan warna-warna dan detail-detail yang Ia rancang bagi kita. Sampai suatu saat nanti lukisan kehidupan kita diselesaikannya dengan sempurna ketika kita kembali ke rumah Bapa. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, kita ucapkan doa ini kalimat demi kalimat. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami mohon pengampunan-Mu. Kami percaya Engkau telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku dan mau bertobat. Datanglah ke dalam hati dan kehidupanku. Aku mau percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati.